Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teani, masih di berbagi pengalaman tentang seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen videonya. Dan jika kalian ingin bertanya silahkan komen. Insya Allah saya akan menjawabnya ya. Semoga kalian sudah lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Apa sih beda kecemasan biasa dengan kecemasan asam lambung? Memang beda ya teman-teman. Nah, cemas itu biasa ya. Cemas itu hal yang wajar. Semua orang pasti akan merasakan cemas ya. Tetapi ketika intensitasnya tinggi dan sudah mengganggu aktivitas, mengganggu kehidupan sehari-hari, yaitu namanya gangguan kecemasan. Beda cemas biasa dengan gangguan kecemasan ya, terutama yang mengalami asam lambung ya teman-teman. Nah bedanya kalau cemas biasa ya, contoh seseorang akan ujian ya, atau seseorang ingin melakukan sesuatu ya, sebelumnya mereka cemas ya. Tapi setelah melakukan sesuatu atau ketika seorang ingin ujian terus kemudian ujiannya selesai, cemasnya hilang, itu cemas biasa ya teman-teman. Beda dengan kecemasan yang berlebihan ya, atau gangguan kecemasan. Apalagi gangguan kecemasan di asam lambung ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena ya beda cemas asam lambung itu, hubungan otak dan lambung itu sangat berkaitan ya teman-teman. Orang-orang yang terkena asam lambung atau GERD, anxiety, mereka merasakan ya sesuatu di badannya, merasakan rasa sakit, rasa nyeri, macam-macam ya sensasi itu. Kemudian intensitasnya tinggi ya, dan terus menerus ya, membuat gak bisa tidur, gelisah, takut gila, takut mati, takut banyak lah, takut penyakit yang bahaya tentunya ya. Nah itu perbedaannya ya teman-teman, cemas biasa dengan cemas asam lambung. Nah, hubungan otak dan lambung memang sangat berkaitan erat. Bagaimana caranya ya supaya intensitas kecemasan dari asam lambung itu menurun ya? Karena kecemasan asam lambung itu pasti diawali dengan adanya sensasi di badan. Kadang-kadang orang-orang cemas itu di jam-jam naik asam lambung ya, tiba-tiba merasakan sensasi ya, waduh kok gak enak ya, kok gak nyaman, aduh takut penyakit yang ini bahaya, takut kenapa-napa ya, pokoknya takut ya. Takutnya sih intinya takut penyakit yang bahaya kebanyakannya kalau asam lambung itu, sensasinya seperti itu. Nah ketika kita mikir nih, ketika ada sensasi di badan terus kita mikir, wah takut penyakit yang bahaya, nah si asam lambungnya nambah naik lagi, nambah tinggi lagi, dan terus-terusan ya, enggak putus-putus. Nah kalau gitu terus kapan kita sembuhnya ya? Supaya kita putus dengan anxiety atau kecemasan ya, kita harus bisa menurunkan ya si kecemasan kita ini. Afirmasi dalam diri ya tentunya yang lebih utama ya. Kita kan udah tahu nih, kita kan banyak nonton ya video YouTube ya tentang kecemasan, anxiety, asam lambung seperti itu ya. Orang asam lambung banyak tuh masih hidup kok teman-teman. Asam lambung itu biasa ya, banyak orang yang
mengalaminya tuh banyak. Cuman kan mereka kadang-kadang tidak ada anxiety ya. Beda dengan asam lambung yang ada anxiety-nya. Jadi mereka tuh cemasnya yang sangat berlebihan ya. Sangat-sangat berlebihan sekali. Dulu saya seperti itu. Sampai panik attack, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki tegang karena ya seperti itu. Setiap ada sensasi takut, semakin takut asam lambungnya naik. Ketika asam lambung naik, cemasnya tinggi lagi. Ketika cemasnya tinggi, asam lambung naik ya terus-terusan, nggak habis-habisnya ya, seperti itu ya teman-teman. Saya coba ya untuk mengurangi ya cemasnya itu ya. Anggap semua wajar ya, anggap hal yang biasa ya. Asam lambung naik itu saya coba anggap hal yang biasa ya. Memang gak enak, ngeri kadang saya dulu, padahal itu nggak menyebabkan gimana ya sebenarnya. Itu kalau misalkan kita lebih tenang ketika ada sensasi, lebih tidak terlalu memfokuskan ya kan pada sensasi itu ya, lebih cuek, lebih masa bodoh, atau kita alihkan, itu sebenarnya hilang sendiri teman-teman. Sensasi di badan itu ya macam-macam sensasi kan. Saya udah udah berulang-ulang kali ya ngomong seperti ini ya, karena ingin kalian itu paham ya. Tiba-tiba kadang-kadang ya, saya juga dulu tiba-tiba kadang tenggorokan, tiba-tiba kok tenggorokan saya begini, kok perut saya begini. Nah, tapi kalau kita coba tenang ya, coba udah asam lambung ini, cuman asam lambung, udah, kalau lagi kerja aja. Kalau tiba-tiba kita kelayangan, wah ini nih asam lambung, udah begitu aja. Yang saya lakukan seperti itu. Ketika lagi kerja nih, tiba-tiba datang kelengan, waduh asam lambung naik nih, makan, udah makan aja, makan, minum air hangat, udah jangan dipikirin. Nah itu yang membuat saya sembuh teman-teman. Ketika saya merasakan lemes ya, kalau saya yang dulu lemes itu, merasakan lemes itu, saya takut sekali. Tetapi ketika sudah tahu ini asam lambung, udah amat, udah kalau lemes makan, udah makan aja. Nah, dengan satu syarat ya teman-teman, pikiran kita udah nggak usah mikirin penyakit yang lain, nggak usah merasakan cemas yang berlebihan ya. Takut ini takut tidak, udah jangan ngerasain takut. Pokoknya anggap asam lambung biasa. Kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi lemes, misalnya tiba-tiba kelayangan, udah satu yang saya lakukan, makan. Udah makan, pasti ada sih masih ada tuh rasa lemesnya ya. Kelayangan atau lagi kelayangan, kita diam dulu lah, terus minum air hangat ya. Udah saya suka kayak gini, lambung error nih, telat makan nih. Nah gitu. Udah, orang-orang juga biasa kok seperti itu. Karena asam lambung itu gak bahaya teman-teman. Aku jadi nganggapnya seperti itu teman-teman. Kalau bisa datang sensasi ya, udahlah. Nih kadang-kadang tiba-tiba di perut kok ngelit, kok kerasa celetit gitu ya. Udah makan aja, udah gak usah mikirin takut ini itu. Udah jangan mikirin penyakit yang lain, udah biarin aja. Pokoknya kita makan aja. Ya kalau misal kita jadi takut, cemas lagi ya, otomatis gimana mau putus dengan asam lambungnya. Kita harus bisa membebaskan penyakit asam lambung, gut anxiety itu seperti itu ya teman-teman. Sekian videonya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.